ada green, ada supply chain, ada konsolidasi, dan teknologi. Mostrans ini kan sebenarnya digital end-to-end solution ya. Sekarang kan kita harus berinovasi kan. Kalau ketika kita melihat volume yang kecil, permintaan customer semakin tinggi, sehingga kita memunculkan nih ide atau namanya konsolidasi. Menggunakan teknologi digital, nah, pengiriman konsolidasinya nih lebih ramah lingkungan dan efisien tuh Pak. Hai Sobat Mostrans, bertemu lagi dengan kita ya hari ini di Transport episode 11 dengan tema Greening the Supply Chain, Digital Based Shipment Consolidation as an Innovative Solution. Nah, di tengah kita hari ini sudah ada narasumber yang punya lah ya. Semua orang mungkin sudah tahu nih, di tengah-tengah kita sekarang ada Pak Arnold Rudianto as a VP Commercial di Mostrans. Selamat siang Pak Arnold. Halo, selamat siang Mas Prima. Apa kabar Mas? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Pak Arnold semakin lama semakin kesini semakin cerah aja nih Pak. Mungkin pengaruh lampu yang banyak kayaknya, jadi bening dan cerah kali ya. Oke, Pak Arnold, Bapak nyadar nggak sih kalau di Mostrans itu Pak Arnold ini sebagai kayak babinya anak-anak nih gitu. Jadi legenda hidupnya sepak terjangnya udah pada ya tokcer lah pokoknya. Wah. Jadi cerita rakyat lah di Mostrans gitu. Kalau babe dan bapak itu kayak udah kayak tua banget gitu ya. Kalau saya sih pengennya kakak-kakak aja deh. Iya, kan jadi kakak siap. gitu ya. Oke, kalau kakak itu kan pasti masih selalu muda gitu kan. Ya. Oke, Pak Arnold, terima kasih banyak Pak buat waktunya buat kita ya. Nanti kita hari ini akan sharing bersama pastinya di Sobat Mostrans ya. Kita akan gali nih lebih banyak dari Pak Arnold. Tema kita hari ini itu adalah Greening the Supply Chain, digital inovatif, dikonsolidasi ya Pak ya, itu di combine dengan teknologi. Jadi ada beberapa keyword kalau saya lihat, ada green, ada supply chain, ada konsolidasi, dan teknologi sebagai tools untuk berinovasi gitu. Tapi sebelum kita dalam nih Pak, sebelum kita deep dive, kita mau bahas dulu mungkin konsolidasinya dulu nih Pak. Kira-kira ini apa nih, barang apa lagi nih konsolidasi ini Pak? Boleh di infokan ke kita Pak. Oke, Prim. Jadi kalau kita bahas konsolidasi ya, Mostrans ini kan sebenarnya digital end-to-end solution ya. Right. Digital end-to-end solution yang dimana saat ini kita berfokus pada produk kesehatan. Ya, kalau kita lihat bersama sebenarnya produk kesehatan itu kan beda dengan sektor-sektor yang lain gitu ya. Produk kesehatan itu sangat ibaratnya permintaannya banyak, kualitasnya harus bagus, gitu kan ya. Kemudian tapi kalau dari segi volumenya pasti kecil-kecil, nggak mungkin gede kan gitu ya. Yep. Artinya kalau kita mengirimkan ke outlet, cabang ataupun sampai kepada end customer kan pasti kirimnya nggak mungkin gede-gede banget kan gitu ya. Iya, Mungkin apalagi dalam volumenya obat Pak ya. Ya, mungkin kalau dalam benak kita kan sebenarnya pengiriman obat dan produk kesehatan itu kan pasti kecil-kecil. Contohnya di depan-depan sini nih produk-produk Kalbe yang ada di sini kan. Kalau orang belanja 3 kan pasti bawanya ya paling sekarton atau 2 karton gitu ya. Nah, sedangkan kalau tadi Prima udah sempat spill sedikit tuh. Ada bicara green, ada bicara supply chain, ada bicara inovasi. Nah, sekarang kan kita harus berinovasi kan. Berinovasi di mana bahwa ketika kita melihat volume yang kecil, melihat permintaan customer semakin tinggi, tapi di satu sisi harus lebih efisien dan efektif, sehingga kita memunculkan nih ide atau namanya konsolidasi. Di mana konsolidasi itu kita menggabungkan atau mengkonsolidasikan barang-barang yang sama, yang sejenis untuk dikirimkan ke satu titik yang sama. Kurang lebih simpelnya kayak gitu. Saya tadi memperhatikan ya Pak ya, saya notes itu farmasi gitu. Bener nggak sih Pak? Kalau kata orang farmasi itu very konservatif ya Pak ya. Di situ banyak ada CDOB, ada CDAKB gitu Pak ya. Nah itu memang dan dilanjutkan tadi dari Pak Arnold, tren volumenya itu kecil-kecil gitu ya Pak ya. Di situ ada cost mungkin ya. Nah berarti konsolidasi ini adalah solusi inovasi ya sebenarnya dari permasalahan yang disebutkan tadi di awal. Jadi bagaimana kita mengirimkan ke satu titik ya dengan mengkonsolidasikan muatan Pak ya, gitu ya. Mengkonsolidasikan muatan dan di mana muatan-muatan itu tadi jika tidak digabungkan akan menjadi kos yang tinggi gitu. Dengan adanya solusi konsolidasi ini
Jadi kita bisa menekan cost dan juga tanpa mengorbankan yang namanya SLA gitu Ya, mungkin Pak ya? betul. Jadi harapan kita adalah dengan adanya konsolidasi itu, kita bisa lebih mengkonsol, lebih lebih menggabungkan dengan kualitas yang sama, dengan SLA yang sama, yang di mana barangnya sampai tepat waktu, cepat, dan juga kualitasnya oke. Kan gitu ya? Menarik nih. Oke. Nah, kalau dari segi cost nih Pak, biasanya saya langsung aja nih Pak, langsung ke Ya, segi cost ya. ya, Dia itu akan menimbulkan cost yang lebih tinggi atau yang bisa lebih efisien nih Pak ya? ya. Kalau kita bicara cost ya, Mhm. bicara cost pasti semuanya sensitif nih. Mhm. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari sepanjang bisnis gitu ya. Mhm. Pasti semua 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 perusahaan, semua company kan mintanya efisien, efisien, dan efisien kan gitu ya. Iya betul, Tapi setuju. kan sebenarnya untuk ke depan, efisien itu kan tidak berasal dari cost transportation Oke. ya. Karena kan harga solar naik, Mhm. suku cadang mungkin tiap tahun juga pasti naik. Sampai kapan kan kita mau menekan cost transportation terhadap vendor gitu. Mhm. Sehingga kita lahir dengan inovasi-inovasi sehingga efisien itu bisa didapatkan dari suatu perubahan proses. Perubahan proses. Iya, tidak hanya, oh harga vendor A 100, besok kita nekan vendor B 90 ya, Mhm. tapi kita merubah proses yang ada, Mhm. merubah proses yang ada di dalam, sehingga dengan proses itu berubah, ya ujung-ujungnya kan pasti akan dapat efisien. Mhm. Jadi kita melihat suatu inovasi itu harusnya kan mendapatkan suatu efisien, Mhm. tapi dihitung dari segi total cost. Total cost, Total oke. cost. Nah, Prima mungkin bisa bayangkan kalau kita nggak mengkonsolidasi gitu ya, Mhm. kita melihat bahwa, oh pengiriman ke satu satu titik gitu ya, satu Mhm. titik, customer A kirim sedikit, B sedikit, Mhm. C sedikit, kalau masing-masing jalan, Mhm. kan fixed cost yang timbul ke sana itu kan masing-masing ada gitu. Iya, Yang dikeluarkan oke. fixed cost itu kan fix, Mhm. satu satu satu. Mhm. Tapi kalau ketika kita mengkonsol, jadi 4 ini misalkan kita menggabungkan jadi 2 aja, artinya kan 4 jadi 2 kan. Mhm. Lah itu saya nggak mungkin bisa ngomong, "Oh tidak efisien." Mhm. Sudah pasti efisien, Mhm. ya kan? Tapi Mhm. nanti kita melihat efisiennya dari segi mana. Mhm. Apakah dari segi cost transportation, ataukah dari segi cost proses, dan Mhm. lain sebagainya. Mhm. Kalau ditanya, "Berapa persen sih efisiennya?" Ayo kita sama-sama hitung gitu kan. Jadi sebenarnya simple, dari 4 jadi 2 aja udah pasti efisien. Mhm. Kan kecil kan? Mhm. Kalau kita lihat dari angka aja, oh 4 jadi 2, 2-nya kemana sih? Nah itu kan udah pasti efisien kan gitu ya. Mhm. Pemborosan, biasanya kan kalau disebut waste gitu ya, kita Mhm. menghilangkan yang 2, 2 pasti efisien. Kurang lebih kayak gitu. Keren. Oke. Jadi saya dapat sekarang insight-nya ya. Jadi, eee, cost transportasinya ketika kita gabungkan ya, kita gabungkan beberapa muatan Ya, ke satu titik, dia akan dibebankan ya udah di satu kali cost transportasi ya, Pak, ya, ya, dengan, kita bawa 4 muatan, mungkin ya, gitu ya? betul. Oke. Menarik nih, kita lebih dalam lagi sekarang, Pak. Apa kira-kira peran teknologi nih, Pak, di Ya, dalam proyek konsolidasi ini? Mhm. ya, zaman gini kalau kita melakukan suatu inovasi, Mhm. menurut saya pasti kita butuh suatu teknologi. Kenapa butuh suatu teknologi? Kita melihat sebenarnya pain point yang ada di luar sana, lack of visibility, lack of data integration, lack of data analysis gitu ya. Kita mau melakukan suatu improvement, kita mau melakukan suatu perubahan, Mhm. pasti kan nggak mungkin tiba-tiba, "Oh saya mau melakukan ini." Dasarnya dari mana kan gitu ya. Dasarnya apa? Ya. Dasarnya apa sih? Nah, dari segi teknologi, kalau tidak ada teknologi, tidak ada yang di-supporting, Mhm. terus apa yang mau kita analisa? Mhm. Apa yang mau kita lihat sebenarnya? Perputaran mobil itu berapa kali sih dalam sehari? Mhm. Di satu titik itu butuh waktu berapa lama? Di satu titik itu butuh waktu berapa lama untuk melakukan unloading dan loading gitu kan ya. Mhm. Nah, tools yang saat ini yang sangat dibutuhkan dan emang harus dipakai adalah teknologi. Apalagi coba yang tidak bisa yang bisa digunakan untuk mendapatkan itu gitu. Mhm. Sehingga menurut saya dengan konsolidasi kita butuh teknologi. Mhm. Butuhnya apa? Untuk menggabungkan, ibaratnya menggabungkan si A, B, C, D itu kan nggak mungkin harus manusia yang, "Eh, lu jam segini ya." Mhm. Tapi kan harus butuh teknologi, Iya. harus butuh digitalisasi untuk menggabungkan beberapa pola pikir, beberapa proses untuk dijadikan satu konsep. Karena teknologi yang bisa mengetahui sebenarnya berapa lama sih estimasi kita nyampe di sana, berapa lama sih kita estimasi nyampe ke titik kedua. Prima bisa bayangkan mungkin 10, 15 tahun lalu, Mhm. kalau yang waktu itu kita belum kenal
Google Maps. Mhm. Emang kita pernah tahu, kita kalau mau jalan ke Cikarang itu butuh waktu berapa lama sih? Ya. Macetnya di mana gitu? Dan jadi kendala ya? Dan jadi kendala Heeh. kan. Kalau Oke, oke, sekarang oke. kan, kalau kita udah mulai pakai Google Maps, kita mau ke Cikarang lihat dulu Google Maps. Yap. Lewat mana dulu? Itu kan teknologi, Mhm. ya kan? Itu Mhm. kan teknologi. Tapi kalau dulu jalan-jalan aja. Mhm. Begitu macet tuh ya udah diam. Iya. Tapi kalau sekarang ya kita sebelum jalan, kita udah bisa tahu, oh dia macetnya di sini, kita muter lewat sini lebih cepat gitu. Boleh jadi dulu nggak jalan, Pak, ya? Karena Boleh. nggak bisa, nggak tahu gitu ya? Iya, bisa jalan tapi berhenti, Berhenti. bisa jalan tapi macet, Iya. atau bisa jalan tapi nggak sampai. Mhm. Kalau sekarang sebelum jalan kita udah tahu, oh kita akan nyampe ke sono jam sekian. Mhm. Lewat mana aja sih? Itu kan teknologi. Betul. Nah, logistik sangat erat dengan itu. Mhm. Kan logistik itu kan harus butuh jalan, Mhm. butuh informasi, Mhm. butuh planning. Planning yang bagus, ujung-ujungnya eksekusinya akan bagus. Nah, untuk mengetahui planning yang bagus, ya butuh teknologi. Mhm. Kalau tanpa teknologi, gimana kita mau planning? Iya. Gimana kita mau estimasikan? Gimana kita bisa menjanjikan, oh barang ini akan tiba estimasi segini, gimana kan? Mhm. Kita kan bukan dukun yang tahu, oh kita akan nyampe sekian ya. Ya. Dari mana kita tahu? Betul. Kurang lebih kayak gitu. Peran teknologi menurut saya di konsolidasi sangat penting. Visibility ya? Kalau saya Ya. cek, kalau saya mungkin boleh tangkap esensinya dari Pak Arnold tadi, data visibility gitu. Jadi berbagai pihak ya, nanti berbagai pihak yang memanfaatkan teknologi itu pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Baik dari manajemen, baik dari ya kita di operation mungkin ya kan, itu bisa untuk ambil keputusan lebih oke ya Pak ya. Karena kalau saya bilang bahwa proses di supply chain itu kan ada 3 sebenarnya, 3 besar gitu ya. Mhm. Ada planning, ada execution, ada settlement. Nah, kalau planning, kalau kita tidak tahu estimasinya seperti apa, forecasting-nya seperti apa di jalan, gimana kita mau planning kan gitu ya. Mhm. Planning nggak ada, execution-nya kan pasti sesuka hati nantinya kalau nggak ada planning, Iya. ya kan? Mhm. Execution sesuka hati, settlement-nya udah ancur-ancuran kan gitu. Mhm. Yang penting kan planning dulu nih. Nah, Iya. planning itu kan harus dibantu dengan teknologi yang bisa mengetahui, oh di sana berapa lama, jalan berapa lama, itu kan teknologi. Itu hal simpel sih. Mhm. Jadi planning itu paling penting. Habis itu baru di execution. Hmm. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Pak Arnold. Planning adalah hal yang penting gitu kan. Jadi di situ kita bisa ngukur ya Pak ya, Ya. mengukur SLA atau mungkin poin-poin penilaian ya di internal kita, apakah sistem yang kita buat itu sudah efisien atau Ya. belum gitu kan. Apakah setiap function di dalam organisasi kita itu udah melakukan aktivitasnya ya, itu apakah udah yang paling oke atau belum nih ya. Dari situ yang kita bisa dapat dari teknologi nih. Betul. Oke. Kita dapat 2 nih tadi, konsolidasi dan teknologi. Oke, saya lanjut lagi Pak Arnold. Ya. Apa kira-kira manfaat pengiriman konsolidasi digital nih buat keberlanjutan lantai pasok global nih Pak? Sebenarnya kalau bicara keberlanjutan ya, Mhm. sustainability ya. Sustainability. Sustainability kan sebenarnya kalau kita bicara sustain, kita ingin bekerja sampai selama-lamanya gitu ya. Mhm. Nah, tadi sebenarnya saya udah spill dikit. Mhm. Satu customer kirim barang ke titik A menggunakan 1 mobil. Customer kedua menggunakan 1 mobil, 3, 4 dan seterusnya. Prima bisa bayangkan di Indonesia ada berapa banyak sih distributor kesehatan yang ada di Indonesia. Oke. Baik distributor nasional, baik distributor yang lokalan dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau setiap hari mereka mengirimkan, contohnya nih, ngirim Proma 2 box menggunakan 1 L300, dia mengkonsumsi berapa liter sih bahan bakar. Mhm. Ya kan, padahal dia cuma mengantarkan 2 Proma doang loh, 2 box loh. Mhm. Dia mengkonsumsi sama dengan mungkin sekian puluh Mhm. ribu barang kan. Karena kan lu mengantarkan dengan jarak 30 kilometer, konsumsi bahan bakar kan sama kan. Mhm. Paling selisih tipis lah kalau muatnya dikit gitu. Tapi minimal 90% sama. Mhm. Artinya apa? Artinya kan kita mengkonsumsi bahan bakar itu kan boros juga kan sebenarnya. Mhm. Jalan 5 mobil ke 1 apotik gitu. Yes. Bawa dikit. Artinya kan 5 kali konsumsi bahan bakar yang terjadi. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita bisa mengkonsolidasikan itu, dari yang kita bisa 5 bahan bakar yang saat ini dikonsumsi, kan bisa menjadi satu mobil yang jalan kan gitu ya. Mhm. Artinya dengan berkurangnya 4 mobil lain, kita udah bisa menghemat tuh Mhm. bahan bakar yang terjadi, polusi udara yang terjadi,
Dengan itu kan pasti sustainability akan terjadi secara otomatis. Yap. Sebenarnya saya juga ngulik sih Pak ya, masalah sustainability ini ya. Kita ada bahasa green di hari ini ya, Ya. green. Pak, green itu keniscayaan nggak sih Pak? Maksudnya komunitas internasional semuanya concernnya sudah di green gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita atau negara atau apapun ya, misalnya Indonesia gitu, dia kalau misalnya belum ke arah green tadi gitu, kita akan tertinggal nggak sih Pak? Atau dikucilkan ya bahasanya apa bahasanya ya? Ya. Sebenarnya kalau tertinggal sih mungkin ya nggak juga menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Cuman kan kita bekerja di saat ini, melakukan aktivitas saat ini kan pasti kan kita mau anak cucu kita ke depan itu kan juga bisa melanjutkan gitu ya. Nggak mungkin kita bekerja sampai pensiun, sampai ibaratnya kalau sampai udah nggak ada di dunia ini, kan nggak ada, pasti tetap ada anak cucu kan. Misalkan kita pokoknya sekarang boros aja tuh bahan bakar, kita nggak green gitu ya, lampu pakai seenaknya gitu kan, lama-kelamaan menurut saya kan dunia ini kan semakin tua gitu. Yap. Kalau kita tidak menjaga itu kan, anak cucu kita kan nggak bisa nikmatin. Mungkin sama kayak Prima, sekarang mungkin Prima punya rumah gitu ya. Iya. Ibaratnya Prima punya rumah nih. Iya. Nah rumah itu Prima tidak bisa menjaga. Temboknya bolong Prima nggak benerin, ataupun tiap hari itu masak kompornya nyala semua tuh di dalam rumah. Panas temboknya itu dan lain sebagainya. Lama-lama kan temboknya jebol. Setuju. Nah, lama-kelamaan kan rumahnya akan juga menjadi rusak kan. Yap. Bisa nggak rumah itu digunakan oleh anak cucu Prima? Udah Oke. pasti nggak Udah bisa pasti kan. nggak bisa ya. Nah artinya kasihan anak cucu kita yang ke depan. Iya. Mudah nggak dia mendapatkan rumah itu lagi? Itu kan sama halnya dengan saat ini kita ada di dunia kan. Nah kita harus menjaga dunia ini kan. Sehingga suatu saat nanti anak cucu kita pun juga tetap menikmati apa yang saat ini kita nikmatin. Nah jadi sebenarnya sustainability green itu kan kembali kepada mindset kita gitu. Saat ini kita bisa nikmatin udara yang sejuk kalau kemana gitu kan ya. Kita mau nggak sih anak cucu kita itu nanti akan bisa menikmatin udara yang sama saat ini kita rasakan, atau anak cucu kita nikmatin udara yang punya banyak polusi dan lain sebagainya. Keren. Kurang lebih kayak gitu. Oke, keren. Siap. Sustainability. Ternyata sambungannya ya, itu ke legacy ya Pak ya? Ya. Jadi generasi yang sekarang itu mau meninggalkan apa nih? Ya, Betul. ke generasi yang selanjutnya gitu. Betul. Apakah kita akan exploit semua di sekarang Ya. atau kita akan justru yang meningkatkan ya, Ya. yang sekarang ada seperti itu ya. Oke, thank you Pak Arnold. Terima kasih untuk insight-nya ya. Saya mau lanjut sih Pak. Selanjutnya, untuk sustainability ini, kira-kira challenge-nya apa ya? Untuk ngejalaninnya gitu Pak. Ya. Mm-mm. Challenge-nya adalah kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kembali kepada diri kita sendiri. Kan tadi saya bilang mindset. Simple. Simpelnya adalah Prima sering merasakan nggak di rumah lupa matiin lampu, Oke. ya kan? Yap. Lupa matiin lampu itu udah kena, Mm-mm. ya kan? Kemudian ya simpel-simpel yang selama ini kita lakukan. Lupa matiin lampu, Iya. colokan pergi nggak dijemput gitu ya. Betul. Siap. Kemudian ya mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang plastik yang mungkin nggak recycle, Oke. ya kan? Karena kalau nggak salah ya, barang plastik itu kan butuh puluhan tahun untuk sampai dia rusak, Iya, Puluhan untuk tahun. terurai. Iya, untuk terurai kan? betul. Nah itu kan juga sangat-sangat mendukung atau mempengaruhi terhadap dengan sustainability itu kan. Karena kan dapat berita tuh ada ikan atau apa gitu makan plastik gitu ya. Iya. Sampai sekian puluh tahun plastiknya itu masih ada di perut ikan itu. Iya. Itu kalau Saya nggak baca salah juga ada itu. beritanya, ya kan? Nah itu kan sebenarnya beralih ke kita gitu. Sustainability kita mau melakukan apa sih? Baik di pribadi, baik di perusahaan maupun di rumah. Kayak perusahaan kan kita bisa berpikir, oh konsolidasi nih, efisien dari segi cost, bisa mendukung sustainability juga kan gitu. Yap. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Pak Arnold. Menarik. Kita dapat efisiensi di cost gitu kan. Dan in a long term ya Pak ya, kita akan dapat juga yang sustainability ini Pak ya. Ya. Jadi dari konsumsi mungkin bahan bakar fosil Ya. ya kan. Dan tadi challenge-nya itu berarti di diri kita sendiri ya, Ya. di awareness kita ya. Betul. Gitu. Ya mungkin kalau saya lihat di tempat Pak Arnold juga ke kita yang muda-muda sering juga nginfoin gitu kan. Saya masih muda loh. Iya siap. Oke siap Pak. Pak Arnold nggak mau nih bilang nggak muda nih. Iya sih Pak Arnold masih muda teman-teman. Iya. Benar setuju. Oke, Pak Arnold, saya mau lanjut nih Pak.
Yang selanjutnya, sekarang nih Mostran nih. Ya. Iya. Gimana nih cara Mostran menggunakan teknologi digital supaya pengiriman konsolidasinya nih lebih ramah lingkungan dan efisien tuh Pak? Oke. Tadi kan sebenarnya konsolidasi itu kan part of supply chain ya, Part of supply chain ya. part of logistik. Mm-mm. Tadi di supply chain, di logistik kita punya 3 komponen, Mm-mm. planning, execution, settlement gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin kan Prima bisa bayangkan sebenarnya ketika kita mengkonsolidasi 10 atau 15 customer, Mm. pilihannya adalah kalau nggak pakai teknologi ya, Iya. ditulis nih di buku nih, oh plan-nya segini. Terus Iya. mikir, oh Iya, iya, plan-nya iya, iya, begini. iya. Oke. Mendingan itu atau kita bisa menggunakan teknologi yang mungkin teknologi sederhana atau Mm-mm. dikembangkan, Mm-mm. tapi begitu kita cemplung langsung untuk teknologi yang menglogikakan agar keluar, oh planningnya tek 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 tek, Teknologi dong Pak. Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Teknologi dong. Menurut saya belum ada seorang manusia yang bisa melakukan itu. Mm-mm. Kalau volumenya udah mulai banyak, Yes. titik pengambilannya udah mulai banyak, Mm. titik pengantarannya udah mulai banyak, Yep. ya seorang manusia menurut saya bisa melakukan itu, Mm-mm. tapi butuh waktu. Mm-mm. Ketika waktunya sampai, orangnya udah komplain, Betul. barangnya belum diambil lah, belum tiba lah. Mm-mm. Tadi kan saya di depan saya bilang bahwa teknologi itu bisa bantu kita untuk mensimplify proses, mengefisienkan proses, atau mempercepat proses. Gitu kan? Jadi ya, menurut saya dengan konsolidasi ini, Mostran juga membantu dari segi teknologi untuk melakukan planning. Planning dari segi planning pengambilan, planning pengiriman, kemudian execution. Execution itu kita bisa monitoring, ya kan? Bisa melakukan visibility Yep. secara real time. Kemudian kita bisa settlement. Hmm. Settlement itu POD, proof of delivery, barangnya udah sampai. Mm-mm. Habis dari yang semua itu kan kita bisa melakukan reporting. Karena apa? Dengan teknologi kita dapat data. Mm. Dari data yang ada, kita bisa menganalisa. Kita bisa memberikan insight. Oh, data ini nih, di titik ini setiap hari kok lama nih waktu tunggu. Lewat jalan sini kok lebih lama dibanding kita lewat jalan sini. Mm. Ya kan? Di titik outlet sana rata-rata waktu tunggu sopir atau driver 5 menit lebih cepat. Mm-mm. Jadi kita bisa merubah planning. Oh, Bisa kesana merubah dulu. planning. Ya. Tapi tanpa teknologi kita nggak bisa dapat informasi apapun itu dari sana, gitu kan? Iya. Emang kita bisa tahu, emang kita bisa mikirin bahwa oh titik itu dia rata-rata segini. Mm. Bagaimana bisa kan? Iya. Kita butuh data. Iya. Nah data itu dihasilkan dari mana? Cuman satu, teknologi, Mm-mm. ya kan? Iya. Nah itu yang menurut saya teknologi saat ini sangat berperan penting ketika kita mau melakukan suatu inovasi dan improvement. Mm-mm. Karena apa? Teknologi salah satunya adalah menghasilkan suatu data. Data itu bisa kita melakukan analisa, bisa kita mengambil keputusan lebih cepat, Iya. dan kita bisa melakukan eksekusi lebih cepat. Iya. Saya kalau ngebayangin Pak ya, nggak tahu ya. Kalau di Indonesia nih Pak Arnold, kira-kira untuk teknologi ini penggunaan dan terapannya itu udah sejauh mana ya Pak ya? Ya, memang menurut saya kalau kita lihat ya, Heeh. kalau kita lihat penerapan teknologi digitalisasi Indonesia ini udah cukup masif sebenarnya. Cukup masif. Oke, Ya. siap. Di samping beberapa tahun lalu kan kita kena pandemi ya, Mm-mm. itu mempercepat lagi gitu. Iya, accelerate. Oke. Kan sekarang mungkin kalau teman-teman di sini kan teman-teman sobat Mostran kalau dibilang ya Mm-mm. lebih baik ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone kan, Iya. ya kan? Ketinggalan. Saya nggak bilang bahwa lebih baik ketinggalan istri ya. Tolong jangan di ini ya, jangan diedit ya. Ya, siap. Ya, saya cuma bilang jangan lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone kan gitu ya. Mm-mm. Saya ketinggalan dompet ya udah bilangin aja lah. Tapi kalau ketinggalan handphone pulang, Pulang. ya kan? Iya. Harus ambil dulu tuh handphone, Benar. ya kan? Iya. Jadi menurut saya penerapan teknologi di Indonesia itu udah sangat masif. Sudah sangat masif. Udah sangat masif, tapi tinggal teknologi mana yang bisa kita lebih masif lagi kan gitu ya. Hmm. Karena kan anak kecil aja sekarang udah pegang handphone. Mm-mm. Nah itu yang bisa dibayangkan kan, Mm-mm. gitu. Oke. Kalau misal di logistik sendiri Pak Arnold, itu kira-kira terapan teknologi itu kalau di Indonesia ya, itu udah sampai sejauh mana ya Pak ya? Barangkali kita yang muda-muda nih atau Pak Arnold kan sering berjejaring ya gitu. Itu ada info nggak sih Pak gitu? Udah sejauh mana sih proses integrasi teknologi di Indonesia itu untuk Ya. sektor logistik ya dan supply chain? Oke, proses integrasi di logistik di Indonesia itu yang menurut kami masih kecil gitu ya. Right. Simple. Kan
Kita mungkin di Indonesia kurang lebih ada 7 berapa juta tracking yang ada di Indonesia. Hmm. Nah itu mungkin belum 100% juga menggunakan GPS. GPS, oke. Iya, belum Iya. menggunakan tracking yang sesuai kan real time. Masih mengandalkan ibaratnya info, oh saya di sini gitu. Iya, Padahal kan kita udah punya teknologi. iya. Jadi Kita- source-nya Trust Me Bro gitu ya. Iya, kita udah punya teknologi. Oke. Makanya Mostrans kan ada ya, Mostrek. Iklan dikit boleh kalau nggak? Siap. Ya, makanya iklan dikit boleh kan. Jadi Mostrans lahirlah namanya Mostrek. Masuk tuh Nah, Bang. Siap. itu tuh kita bisa mempercepat maupun kita bisa mengedukasi bahwa sebenarnya kita butuh loh. Karena ngapain gitu kita harus ngecek mobil di mana, ya kan? Iya, iya. Kita harus cek sopir di mana posisi gitu. Tapi kalau udah pasang GPS, udah pakai itu kan tinggal buka handphone lihat, oh udah di sini nih. Ya kan lebih cepat Iya, dibanding kita telepon, belum tentu sopirnya angkat. betul. Dia lagi nyetir. Tapi kalau kita buka handphone kan tinggal klik handphone yang udah bagus gitu ya. Iya. Tinggal klik. Oh, udah tahu nih posisinya. Sekian menit lagi sampai. Kan gitu. Saya kan kebetulan di operation ya Pak ya. Ya. Saya mulai klik nih sama Pak Arnold tadi. Jadi saya ngebayangin aja ya. Kan kalau di Mostran ini kan udah end to end ya teknologi ya. Ya. Saya cuman ngebayangin kalau misalnya di Mostran masih belum tuh teknologi. Saya ngebayangin ketika kita ngirim nih, let's say misalnya last mile delivery gitu kan. Terus kita ada SLA yang harus kita jaga di semua lini bisnis kita ya. Dan di Mostran nggak ada teknologi gitu. Saya bayangin ketika ada SLA yang tidak tercapai, kita akan susah sih evaluasinya Pak. Jadi cuman dari keterangan dari rekan-rekan pengirim mungkin kan. Nah, Betul. Oke. Satu dari SLA-nya tidak tercapai, satu jumlah orang yang mengerjakan pasti akan jauh lebih banyak dari Jumlah yang orang sekarang. ya betul. Setuju. Misalkan Prima nih monitor anggap aja sehari 100 mobil yang lagi di jalan atau 500 mobil yang lagi di jalan. Emang butuh berapa orang untuk mengecek tuh sopir-sopir yang ada di mana? Waduh, Kalau tanpa teknologi ya. PR sih Pak. Nah, itu. Iya. Jadi menurut saya teknologi itu merupakan suatu golden time saat ini untuk mempercepat improvement, inovasi dan lain sebagainya. Teknologi itu kan nggak perlu yang bagus-bagus yang keren-keren, ya kan? Google Maps aja udah teknologi, Betul. ya kan? Iya. Tanpa Google Maps apa yang harus kita lakukan? Kan itu Iya, teknologi ya. setuju. Kurang lebih kayak gitu. Jadi teknologi itu menurut saya saat ini sangat berperan penting di semua sektor, baik itu logistik, manufacturer dan lain sebagainya. Oke. Mungkin nggak Pak, kalau misalnya teknologi ya kan di logistik supply chain itu suatu saat nih, ini nggak tahu saya lagi berpikir seperti itu. Mungkin nggak ya teknologi di supply chain di Indonesia ini suatu saat akan diregulasi seperti itu oleh pemerintah gitu. Sangat memungkinkan, Sangat sangat memungkinkan, ya. memungkinkan. Karena kan sekarang ini kan terdengar bahwa logistik cost di Indonesia itu sangat tinggi kan, Iya. dibanding negara-negara lain. Negara lainnya. Untuk menjadi yang mau menurunkan itu kan kuncinya adalah teknologi, mendigitalisasi proses gitu kan. Mendigitalisasi proses. Iya. Beberapa menteri udah sempat ngomong bahwa saat ini masif untuk digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi itu kan semuanya transparan. Semuanya kelihatan. Ya kan? Yap. Nah, dengan kelihatan itu kan kita bisa lebih cepat mengambil Mm. keputusan, melakukan sesuatu gitu kan. Yap. Jadi sangat mungkin banget gitu. Sangat mungkin banget Sangat ya. mungkin banget. Menarik Pak. Berarti future masih, kalau dari insight yang Pak Arnold berikan ya di masa depan ini masih banyak sih ya hal-hal yang menarik nih yang akan kita sambut nih di generasi muda gitu kan. Di generasi Pak Arnold muda sih Pak, aman Pak. Ya. Nah di generasi kita Pak ya, di Ya. generasi muda atau generasi setelah kita ya. Oke Pak Arnold, terima kasih banyak ya untuk siang ini ya udah bersama kita. Makasih banyak untuk insight-nya. Oke teman-teman, mungkin tapi sebelum saya closing nih Pak, kira-kira ada closing statement nggak sih Pak untuk siang ini buat kita? Menurut saya kalau kita bicara terkait dengan green, supply chain, inovasi, nah itu pasti berhubungan erat semuanya gitu ya. Jadi menurut saya semua improvement, semua inovasi didukung dengan teknologi dan suatu saat bisa kita mengkomersialisasi itu yang akan sangat berharga dan itu yang baru dinamakan adalah suatu inovasi. Dan Mostran juga turun tangan untuk berpartisipasi ya Pak ya? Ya. Bukan urun angan tapi turun tangan. Turun tangan kita melakukan inovasi dan kita mengkomersialisasi. Oke, keren banget. Terima kasih banyak Pak Arnold. Thank you Prima. Ya, oke, teman-teman. Itulah ya akhir dari Transport episode 11 hari ini. Luar biasa daging semua nih kalau kata orang-orang ya dari Pak Arnold ya. Terima kasih banyak Pak Arnold. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.